Bocah ini menangis sesaat setelah ibunya memukul seekor kecoa. Sambil terseduh-seduh, ia berkata, kecoa itu sedang bersembunyi, menunggu untuk bertemu ibunya. Sekarang, ibunya yang sedang mencari tidak akan pernah lagi menemukan anaknya. Pemandangan menyedihkan ini menjadi bukti bahwa perpisahan itu sesuatu yang menyakitkan, bahkan dengan hewan sekalipun. Seperti perpisahan yang mau gak mau harus terjadi antara Irwan dan seekor buaya yang ia beri nama Kojek. Saat kali pertama, Irwan merawat buaya muara itu di halaman rumahnya. Ukurannya masih sekitar 20 cm. Hingga saat hari perpisahan tiba, si Kojek telah tumbuh dengan berat mencapai 200 kg lebih dan panjang sekitar 2,75 meter. Sehari-hari, Kojek diberi makan ikan emas hitam oleh Irwan dan rutin dibersihkan tubuh juga kolamnya. Mendapat perhatian dan kasih sayang dari semua keluarga di rumah itu, Kojek pun menjadi buaya yang jinak. Tapi, sejinak-jinaknya Kojek, pihak BKSDA Kabupaten Bogor tetap bersikeras untuk menyita Kojek dan menempatkannya di penangkaran. Alasannya, karena buaya muara merupakan satwa dilindungi dan pemilik tak bisa menunjukkan surat-surat resmi kepemilikan. Melepas kepergian Kojek jelas bukan perkara mudah, karena reptil itu telah menemani keluarga Irwan selama 21 tahun lamanya. Seluruh keluarga berderai air mata, terlebih Ibu Mumun yang sudah menganggap Kojek sebagai anaknya sendiri. Tetangga rumah Kojek juga turut hadir saat proses pemindahan Kojek yang berlangsung dramatis. Soalnya beberapa kali Kojek terlihat enggan untuk meninggalkan rumahnya. Ya, meski berat dan sedih, kuharap di tempat barunya, Kojek tetap mendapatkan cinta seperti yang diberikan keluarga Irwan ya. Cinta seperti anak sendiri yang juga diberikan oleh Meisha kepada seekor orang utan bernama Anjas. Meisha dan Anjas juga telah lama menjalani peran sebagai ibu dan anak selama 3 tahun. Ya, seperti anak manusia, Anjas juga memiliki pakaiannya sendiri yang diberikan oleh Meisha. Ia bahkan punya dot susu dan snack kesukaan. Tapi lagi-lagi, nasib Anjas sebagai hewan liar yang tidak seharusnya menjadi peliharaan berakhir sama dengan si Kojek. Ia harus disita oleh pihak BKSD Kalbar 6 Februari 2014 lalu. Perpisahannya diiringi isak tangis dan pelukan erat, seolah Anjas mengerti bahwa ia akan jauh dengan ibunya. Dan menurut kabar terbaru, 18 Juni 2022 kemarin, Anjas dan 4 orang utan lainnya telah dilepas liarkan kembali di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Setelah mengalami proses rehabilitasi selama 8 tahun. Kita doakan saja ya, semoga Anjas dan rekan orang utan lainnya bisa beradaptasi dan sehat selalu. Meski doa itu sekarang sudah nggak berlaku bagi seekor kerbau bernama Niu Niu yang tinggal di Kabupaten Yunlin, Taiwan. Selama 32 tahun hidupnya, Niu Niu menjadi hewan ternak kesayangan seorang kakek tua berusia 81 tahun bernama Lian Ping. Semasa hidupnya, Niu Niu selalu membantu Lian Ping di sawah. Ia dipekerjakan layaknya hewan ternak, tapi juga diberi kasih sayang. Hingga Lian Ping berhenti mempekerjakan Niu Niu karena sudah tua dan membawanya ke pusat perawatan hewan. Awalnya Niu Niu bersikap normal hingga suatu hari ia tiba-tiba menolak makan dan tergeletak di tanah. Para penjaga pusat perawatan pun menghubungi Lian Ping dan ajaibnya saat si kakek datang, kerbau bertanduk panjang itu seketika menjadi lahap makan, bahkan terlihat sangat bersemangat. Mengira sapinya udah kembali sehat, si kakek akhirnya pulang. Tapi kabar duka justru ikut bertamu ke rumahnya. Malam itu setelah kepulangan Lian Ping, Niu Niu juga memutuskan untuk pulang dengan tenang. Sedih, ternyata hari itu menjadi hari terakhir mereka bertemu. Dan yang gak kalah menyedihkan adalah perpisahan Mbah Toro dengan sapinya yang terjadi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sapi seberat 1000 kg yang sudah ia pelihara selama 6 tahun ini dibeli oleh Krisna Pam.
Berbesar hati, Bathoro menuntun sapinya untuk dibawa ke mobil yang akan mengangkutnya menuju tempat baru di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Seolah enggan meninggalkan pemiliknya, beberapa kali sapi terlihat menolak saat berusaha dinaikkan ke mobil. Ia baru mau naik ketika melihat Bathoro berada di mobil itu. Bahkan gak perlu usaha keras, si sapi seolah naik karena keinginannya sendiri dan langsung disambut dengan belayan hangat dan pelukan sedih dari Bathoro. Mungkin saat itu si sapi nggak tahu bahwa besok pagi yang akan memberinya makan bukanlah Bathoro, tapi tangan orang lain. Dan bagi Bathoro, kenyataan itu tentu saja menyakitkan. Meski nggak berkata apa-apa, tapi kicur dan tangisannya menjadi bukti ia sangat menyayangi sapinya. Seperti rasa sayang ibu ini kepada ternak sapinya yang ia beri nama Kabol, Kabol dibeli untuk disembelih sebagai hewan kurban. Gak ada momen penolakan yang ditunjukkan Kabol dan naik ke truk dengan mudah. Tapi begitu berada di atas mobil yang akan membawanya, tiba-tiba seorang perempuan naik menghampiri, mengelus bagian wajah Kabol dengan lembut sembari menangis. Tapi ketegaran seorang ibu juga tetap ia tunjukkan dengan gak berlama-lama berada di dekat sapi. Tapi bocah laki-laki berusia 15 tahun di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini gak bisa menyembunyikan rasa sedih saat harus berpisah dengan sapinya. Sambil memeluk sapi, Caun nama bocah itu terus saja meracau, meminta agar si sapi tidak pergi. Ikatan emosional Caun sepertinya memang sudah terjalin akrab dengan sapi itu. Meski baru merawatnya selama seminggu, tapi sayang, saat rasa cintanya sedang bertumbuh, Caun harus menerima kenyataan pahit. Karena si sapi ternyata ada yang ingin membeli untuk dipotong saat hari raya kurban. Yang bikin makin sedih karena saat dipeluk dan dicium Caun, sapi putih itu juga terlihat sesekali membalas dan menatap sendu. Sementara tatapan dari kucing kakek yang sudah mati ini tentu saja nggak akan pernah ia dapatkan lagi. Kucing orange itu mati dan membuat pemiliknya merasa sangat kehilangan dan bersalah karena nggak mampu memberi ikan untuk dimakan kucingnya. Menangis histeris, sang kakek terus saja memeluk kucing kesayangannya sambil terus menciumnya, sambil sesekali menggoyang-goyangkan tubuh si kucing. Tapi ya, orang tetap nggak bergeming dan hanya bisa terbujur kaku menerima pelukan.